Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Suryandani dengan NPM 250517000203B dari semester 5, kelas A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah Siregar SE MAK. Sistem pengendalian manajemen merupakan mekanisme, prosedur, dan alat yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan telah selaras dengan strategi, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Kesimpulannya adalah, sistem pengendalian manajemen merupakan alat penting bagi manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya secara terukur dan terkendali. Sebagai mahasiswa akuntansi, tentunya perlu belajar tentang sistem pengendalian manajemen. Karena sistem ini merupakan bagian penting dalam memastikan perusahaan atau organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Ada beberapa alasan kenapa mahasiswa akuntansi perlu belajar tentang sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Maksudnya adalah, sistem pengendalian manajemen membantu menyediakan informasi yang relevan bagi manajer untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mencegah kecurangan dan kesalahan. Dengan memahami sistem pengendalian manajemen, calon akuntan dapat menilai dan merancang mekanisme pengendalian internal dan mencegah penyimpangan atau manipulasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan aspek keuangan dan non-keuangan. Maksudnya adalah, sistem pengendalian manajemen tidak hanya berfokus pada angka, tapi juga perilaku, motivasi, dan strategi perusahaan atau organisasi. Ini penting agar calon akuntan dapat berperan sebagai mitra strategis manajemen. Ada beberapa tujuan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Maksudnya adalah, sistem pengendalian manajemen membantu agar setiap bagian perusahaan atau organisasi berjalan selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mengendalikan perilaku dan kinerja manajer serta karyawan. Maksudnya adalah, sistem ini memastikan bahwa tindakan setiap individu dan unit organisasi sejalan dengan kepentingan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir adalah menilai efisiensi dan efektivitas. Maksudnya adalah, dengan pengendalian manajemen, perusahaan atau organisasi dapat menilai apakah sumber daya telah digunakan secara optimal dan menghasilkan kinerja yang diharapkan. Jadi, kesimpulannya adalah, tujuan utama sistem pengendalian manajemen yaitu mengarahkan dan mengendalikan organisasi atau perusahaan selaras dengan strategi yang telah direncanakan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun contoh penerapan sistem pengendalian manajemen dalam dunia bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek. Dan di sini saya mengambil contoh dari sistem penilaian kerja. Di suatu perusahaan atau organisasi, karyawan dan manajer dinilai berdasarkan target pencapaian seperti laba, efisiensi biaya, dan peningkatan penjualan. Hasil evaluasi ini yang akan digunakan untuk memberikan bonus, promosi, serta pelatihan tambahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang sistem pengendalian manajemen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.